Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tadarus Al-Quran bersama dengan terjemah tafsir Jalalain ya. Sekarang surat Al-Maidah ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Lalu Allah mengirimkan seekor burung gagak menggali bumi. Maksudnya mengorek tanah dengan faruh dan kedua kakinya lalu menimbunkannya di atas bangkai saudaranya seakan menguburkannya, untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya ia menutupi atau menguburkan mayat saudaranya. Katanya, "Wahai celakanya daku, mengapa aku tidak mampu buat bertindak seperti burung gagak ini hingga dapat menguburkan mayat saudaraku?" Maka jadilah dia di antara orang-orang yang menyesal karena telah memikulnya tadi. Kemudian digalinya liang lalu dikuburkannya mayat saudaranya Habil itu. Jadi ini melanjutkan dari ayat sebelumnya tentang pembunuhan saudara ya, anak Nabi Adam itu Habil dan Qabil. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh sebab itu, artinya karena perbuatan Qabil itu tadi, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa sesungguhnya innahu disebut domir sya'an. Siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena manusia lainnya yang dibunuhnya atau bukan karena kerusakan yang diperbuatnya di muka bumi berupa kekafiran, perzinaan atau perampokan dan sebagainya, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia kesemuanya. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupannya artinya tidak hendak membunuhnya, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Kata Ibnu Abbas, ini dilihat dari segi melanggar kesuciannya dan dari segi memelihara serta menjaganya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka itu, yakni kepada orang-orang Israel, Rasul-Rasul kami membawa keterangan-keterangan yang jelas. Maksudnya mukjizat-mukjizat. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekafiran, melakukan pembunuhan dan lain-lain. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
zalika lahum hizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun adzim. Bahwasanya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Rasulnya, artinya dengan memerangi kaum muslimin dan membuat kerusakan di muka bumi, dengan menyamun dan merampok, ialah dengan membunuh atau menyalib mereka atau tangan dan kaki mereka dipotong secara timbal balik, maksudnya tangan kanan dengan kaki kiri mereka, atau dibuang dari kampung halamannya, atau secara bertingkat, maka hukum bunuh itu ialah bagi yang membunuh saja. Hukum salib bagi yang membunuh dan merampas harta. Hukum potong bagi yang merampas harta tetapi tanpa membunuh. Sedangkan hukum buang bagi yang mengacau saja. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan dianut oleh Syafi'i. Menurut yang terkuat di antara dua buah pendapat dilaksanakannya hukum salib itu ialah 3 hari setelah dihukum bunuh. Tetapi ada pula yang menyatakan tidak lama sebelum dibunuh, termasuk dalam hukum buang hukuman lain yang sama pengaruhnya dalam memberikan pelajaran seperti tahanan penjara dan lain-lain. Demikian itu maksudnya pembalasan atau hukuman tersebut merupakan kehinaan bagi mereka, kenistaan di dunia, sedangkan di akhirat mereka beroleh siksa yang besar, yaitu siksa neraka. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang tobat di antara orang-orang yang menyalakan api dan peperangan perampokan tadi, sebelum kamu dapat menguasai neraka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun terhadap mereka atas perbuatan mereka itu, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dalam ayat ini tidak disebutkan janganlah mereka kamu jatuhi hukuman untuk menunjukkan bahwa dengan bertobat itu yang gugur hanyalah hak Allah dan tidak hak manusia. Demikian yang dapat ditangkap dengan jelas dan saya lihat tidak seorang pun yang menentangnya. Wallahu alam. Maka jika seseorang membunuh dan merampas harta, maka ia dihukum bunuh dan dipotong tetapi tidak disalib. Ini merupakan yang terkuat di antara kedua pendapat Syafi'i. Mengenai bertobat setelah ia dapat ditangkap, maka tak ada pengaruh dan manfaat apa-apa. Ini juga merupakan yang terkuat di antara kedua pendapat Imam Syafi'i. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya takutlah akan siksa-siksanya dengan jalan menaatinya, dan carilah jalan kepadanya, yaitu jalan yang akan mendekatkan dirimu kepadanya dengan jalan taat dan ibadah, dan berjihadlah pada jalannya, maksudnya untuk meninggalkan agamanya. Semoga kamu beruntung atau beroleh keberhasilan. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, dicukupkan sekian saja dulu ya, 5 ayat, tidak apa-apa. Sedikit, yang penting kita berusaha untuk tadarus, mengenali, memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.